Baik, oke. Proses rekaman sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini Pak Widi agak kagok. Kira-kira tampilan meet-nya sekarang kita diupdate tampilannya baru loh. Yuk. Nyari tombol-tombolnya belum ketemu. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim kita bisa bertemu pada pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat dan pastinya insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah. Kita selalu berdoa semoga kondisi segera membaik, semester depan kita bisa bertemu dan kita bisa berdiskusi lebih panjang dan saya sudah kangen pingin langsung diskusi dengan teman-teman mahasiswa yang lain. Semuanya ayo kita pingin membuat sesuatu apa kayak gitu. Baik, karena ini masih masa pandemi, Pak Widi cuman berharap tetap jaga protokol kesehatan, terutama yang benar-benar baru menjadi sorotan Kedung Sapur ya, Kendal, Demak, Kudus, Jepara, Purwodadi, sekarang Kabupaten Semarang. Jadi memang kita waktunya untuk istirahat dulu dan tetap harus melakukan aktivitas di mana yang lebih produktif tanpa harus melanggar dari prokes. Apalagi anak saya seharusnya paham akan hal itu. Jadi wallahu alam mungkin di masyarakat masih beranggapan wah ini bla 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 bla. Kita tetap berusaha sebaik mungkin jangan nenek aja karena wis nasib seperti itu aja kita. Oke. Hari ini agenda kita akan membahas tentang desain kurikulum IPA. Jadi silahkan nanti kelompok 6 mempresentasikan dengan baik dan nanti dijelaskan secara umum dulu, terus nanti yang terakhir dikhususkan bagaimana sih desain kurikulum IPA yang ideal itu seperti apa. Oke ya, kelompok 6 sudah siap? Insya Allah, Pak. Oke, sip. Berarti dengan kesiapan kelompok 6 sudah siap. Waktu dan tempat Pak Widi persilahkan kepada kelompok 6. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya, Pak Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya di pagi yang cerah ini? Kok nggak ada yang jawab? Baik, teman-teman. Sebelumnya kita udah tahu kan kurikulum itu memiliki kedudukan yang sangat penting. Nah, peranannya ini di dalam suatu pendidikan itu sangat penting. Kemudian, kurikulum itu tuh berhubungan dengan arah terus isi, kemudian proses suatu pendidikan. Nah, proses pendidikan itulah yang akhirnya nanti menentukan macam dan kualifikasi lulusan suatu institusi pendidikan. Kemudian, di sisi lain, harapan-harapan kurikulum ini masih jauh dari harapan-harapan idealnya. Karena apa? Kita tahu kan bahwa kurikulum itu sering banget terjadi perubahan-perubahan seiring dengan bergantinya menteri. Nah, tentunya hal ini tuh gimana ya? Kurikulum itu belum berjalan dengan baik tapi sudah diganti. Nah, seharusnya itu diadakan perbaikan-perbaikan yang nantinya bisa untuk mencapai harapan-harapan tersebut. Nah, kali ini kelompok 6 akan membahas tentang desain kurikulum. Nah, desain kurikulum ini diusahakan itu rancangannya itu memperhatikan berbagai aspek, misalnya itu dalam memperhatikan kayak tujuan, kemudian bahan ajar, strategi pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran. Nah, kali ini kelompok 6 akan membahas tentang desain kurikulum. Nah, pasti kalian sudah bertanya-tanya mengenai desain kurikulum. Nah, untuk lebih lanjut, pembahasannya nanti akan dijelaskan oleh saya sendiri, Noviana Ma'atus Solihah, yang akan menjelaskan komponen-komponen pembelajaran, kemudian prinsip pembelajaran, dan desain kurikulumnya itu akan dijelaskan oleh Mbak Ana. Baik, teman-teman, masuk ke komponen pembelajaran.
Komponen pembelajaran itu memiliki peranan dalam pembentukan sistem kurikulum. Karena apa? Komponen ini memiliki peranan dalam pembentukan baik dari komponen yang lengkap, kemudian kurikulum ini itu dikatakan kurikulum baik apabila komponennya itu lengkap, dan sebaliknya apabila komponen ini tidak lengkap, maka kurikulum ini dikatakan kurikulumnya itu tidak baik. Nah, menurut Rapway-Taylor, kurikulum itu memiliki 4 komponen utama, yaitu tujuan, bahan ajar, Bentar, Mbak. kemudian... Bentar. PPT-nya dihidupin. Oh iya Pak, lupa. Baik. Maaf. Tadi udah minta tolong sama Mas Ilham untuk menayangkan kurikul itu PPT-nya. Mas Ilham. Nah, Kurikulum. ayo lanjut. Silakan lanjut slide. Komponen dulu, komponen. Nah, teman-teman, komponen-komponen kurikulum itu ada 4 ya. Yang pertama itu komponen tujuan, kedua komponen bahan ajar, yang ketiga strategi pembelajaran, yang keempat evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu komponen tujuan. Sebelumnya kita tahu bahwa komponen itu memiliki peranan yang sangat penting di dalam suatu kurikulum. Karena apa? Komponen ini di dalamnya itu memuat tentang sistem kurikulum itu, pembentukan sistem kurikulum itu sendiri. Nah, kurikulum ini dikatakan baik apabila komponen-komponen di dalamnya itu lengkap. Nah, sebaliknya, kurikulum itu dikatakan tidak baik apabila karena di dalamnya itu komponennya itu tidak lengkap. Menurut Rapway-Taylor, kurikulum itu memiliki 4 komponen. Yang pertama yaitu komponen tujuan, yang kedua bahan ajar, yang ketiga strategi pembelajaran, yang keempat yaitu evaluasi pembelajaran. Kita akan bahas poin pertama dulu, yaitu komponen tujuan. Kita tahu bahwa tujuan itu apa sih? Tujuan itu adalah sasaran atau target yang seharusnya dicapai dari pelaksanaan kurikulum. Nah, dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2007 dikemukakan bahwa tujuan pendidikan yaitu tujuan pendidikan itu merupakan tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah yang dirumuskan yang mengacu pada tujuan-tujuan umum pendidikan. Nah, tujuan-tujuannya itu digolongkan menjadi 3, yaitu tujuan pendidikan dasar, tujuan pendidikan menengah, dan tujuan pendidikan menengah kejuruan. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan menengah, yaitu meningkatkan kecerdasan, kemudian pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang ketiga yaitu pendidikan menengah kejuruan, merupakan pendidikan yang titik fokusnya itu untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan yang lebih lanjut. Kalau kita kejuruan, lebih lanjutnya itu ke jenjang kayak kuliah, seperti itu. Kemudian itu tujuan pendidikan institusional tersebut kemudian dijabarkan lagi ke dalam tujuan kulikuler, yaitu tujuan pendidikan yang
ingin dicapai untuk setiap mata pelajaran yang dikembangkan di setiap sekolah atau satuan pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu bahan ajar. Bahan ajar merupakan seperangkat bahan yang memuat materi, isi, yang didesain untuk mencapai tujuan pembelajaran. Suatu bahan ajar tersebut memuat materi, kemudian pesan, isi mata pelajaran berupa ide, fakta, konsep, prinsip, kaidah, terus kemudian teori yang tercakup dalam mata pelajaran yang sesuai dengan disiplin ilmu, serta informasi lain dalam kehidupan. Kemudian fungsi-fungsi bahan ajar itu apa aja sih? Nah, fungsinya itu bagi siswa, guru, dan sebagai evaluasi pembelajaran. Lalu, fungsinya untuk siswa sendiri itu untuk mengarahkan semua aktivitas dalam proses pembelajaran sekaligus merupakan substansi yang seharusnya dipelajari atau dikuasai. Nah, bahan ajar ini dimaksudkan untuk siswa itu agar siswa itu menguasai materi-materi yang ada di dalam mata pelajaran tersebut. Kemudian fungsinya untuk pendidik itu akan mengarahkan semua aktivitas peserta didik dan substansi kompensasinya yang seharusnya diajarkan atau dilatihkan kepada pendidik. Nah, fungsi bahan ajar ini bagi pendidik itu untuk mengarahkan siswanya agar siswanya itu mampu mempelajari atau menguasai materi yang diajarkan. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai evaluasi pencapaian atau penyusunan hasil pembelajaran. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran itu sendiri itu tergantung bagaimana si pendidik ini menerapkan strategi pembelajaran yang ada, termasuk dalam menerapkan metode apa yang sesuai dengan kelas yang diajarkan tersebut. Nah, teman-teman kan kita tahu kan, ciri kurikulum 13 itu berorientasi pada siswa. Nah, guru itu hanya sebagai fasilitator. Nah, jadi di sini strategi pembelajarannya itu diusahakan sesuai dengan kebutuhan siswa saat ini. Kemudian yang keempat itu evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran itu merupakan komponen kurikulum yang dapat dibandingkan seperti halnya penjaga seperti itu diibaratkan itu sebagai penjaga gawang ya. Kenapa? Karena dalam aspek sepak bola itu memfungsikan evaluasi sebagai melakukan seleksi terhadap siapa yang berhak untuk diluluskan dan siapa yang belum berhak diluluskan. Karena itu siswa dapat mencapai targetnya dan berhak untuk diluluskan, sedangkan siswa yang tidak mencapai target, nah itu tidak berhak diluluskan. Kemudian dilihat dari fungsi dan urgensi evaluasi yang demikian itu dari sudut komponen evaluasi, misalnya beberapa banyak guru yang mengajarkan suatu mata pelajaran itu sesuai dengan latar belakang pendidikan guru yang ditunjang oleh media dan sarana belajar dan memadai serta memungkinkan untuk dipelajari. Nah, intinya evaluasi pembelajaran ini dilaksanakan pada akhir pembelajaran. Kayak strategi pembelajarannya itu sudah sesuai belum dengan tujuan tujuan pembelajarannya seperti itu. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ana. Silakan Mbak Ana. Selanjutnya ada prinsip-prinsip desain kurikulum. Yang pertama, kurikulum harus memudahkan dan mendorong seleksi serta pengembangan semua jenis pengalaman belajar mengeksplorasi pencapaian prestasi. Desain memuat berbagai pengalaman belajar
berbagai pengalaman belajar yang kedua, desain memuat berbagai pengalaman belajar yang bermakna dalam rangka merealisasikan tujuan-tujuan pendidikan. Khususnya bagi kelompok. Yang ketiga, harus menyediakan menggunakan dalam memilih, membimbing, dan mengembangkan berbagai kegiatan belajar di sekolah. Maaf ya teman-teman. Yang keempat, guru pengalaman dengan kebutuhan, kapasitas, dan tingkat kematangan siswa. Lanjut. Yang kelima, desain harus mendorong guru mempertimbangkan berbagai pengalaman belajar anak yang diperoleh di luar sekolah dan mengaitkannya dengan kegiatan belajar di sekolah. Yang keenam, desain harus menyediakan pengalaman belajar yang berkesinambungan agar kegiatan belajar siswa berkembang sejalan dengan pengalaman terdahulu dan terus berlanjut pada pengalaman berikutnya. Yang ketujuh, kurikulum harus didesain agar dapat membantu siswa mengembangkan watak, kepribadian, pengalaman, dan nilai demokrasi yang menjiwai kultur. Yang terakhir, desain kurikulum harus realistis, layak, dan dapat diterima. Selanjutnya ada desain kurikulum. Karena jadi problem yang paling populer atau paling digunakan. Di sini kurikulum dari yang akan kurikulum Sebentar. Coba kelompok 6 dihandle dulu yang pembicara yang lain dulu. Mungkin sinyalnya Mbak Ana di Khotimatus baru bermasalah. Coba kelompok 6 presenter yang lain dulu biar Mbak Ana setting sinyalnya biar enak dulu. Sudah, Pak. Oke, sip. Center desain ini terdapat 3 poin. Yang pertama, subjek desain. Pada subjek desain ini, bahan atau isi kurikulum disusun dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah. Misalnya, pada pelajaran sejarah, ilmu bumi, kimia, fisika, dan berhitung, atau yang lain sebagainya. Mata pelajaran itu tidak berhubung satu sama lain. Pada pengembangan kurikulum di dalam kelas atau pada kebiasaan belajar mengajar, setiap guru hanya
bertanggung jawab pada mata pelajaran yang diberikan. Selanjutnya ada disiplin desain. Bentuk ini merupakan pengembangan dari subjek desain. Keduanya masih menekankan kepada isi atau materi kurikulum. Perbedaannya, pada subjek desain belum ada kriteria yang tegas tentang apa yang disebut subjek atau ilmu. Sementara pada disiplin desain, kriteria tersebut sudah tegas atau membedakan antara suatu pengetahuan itu. Perbedaan lain terletak pada tingkat penguasaan. Disiplin desain tidak seperti subjek desain yang menekankan penguasaan fakta-fakta dan informasi, tetapi pada pemahaman. Selanjutnya ada broadfield design. Broadfield design merupakan pengembangan dari objek desain dan disiplin desain. Dari dua desain tersebut masih menunjukkan adanya pemisahan antar pelajaran. Dengan menyatukan beberapa mata pelajaran yang berdekatan atau berhubungan. Jadi satu bidang studi seperti sejarah, geografi, dan ekonomi digabung dalam pengetahuan sosial dan sebagainya. Yang kedua, ada desain, yakni kurikulum yang berpusat pada peranan siswa. Desain ini hadir sebagai reaksi sekaligus penyempurnaan terhadap beberapa kelemahan subject center design. Desain ini berbeda dengan subject center design yang berlatar belakang dari cita-cita untuk melestarikan dan mewariskan budaya. Ada dua ciri utama yang membedakan desain ini dengan subject center design, yakni yang pertama, learner center mengembangkan kurikulum dengan berpusat pada peserta didik dan bukan dari isi. Yang kedua, learner center bersifat not pre-planned atau tidak direncanakan sebelumnya. Ada beberapa variasi model learner center, yakni kurikulum berpusat pada didik, kurikulum berpusat pada pengalaman. Yang pertama ya, ada child center design atau yang berpusat anak didik. Para penganut child center design ini meyakini bahwa pembelajaran yang optimal adalah ketika siswa dapat aktif di lingkungannya. Pembelajaran dapat dipisahkan dari kehidupan siswa di lingkungan, tidak dapat dipisahkan dari kehidupan siswa di lingkungannya. Dengan demikian, child center ini harus berdasarkan kepada kehidupan, kebutuhan, dan kepentingan siswa. Yang kedua ada experience center design. Experience center design ini adalah desain yang berpusat pada kebutuhan anak. Ciri utama experience center design ini yang pertama, kurikulum tentu dan minat didik. Kurikulum disusun lebih dahulu, melainkan disusun secara bersama-sama oleh guru dengan siswa. Ketiga, desain ini menekankan prosedur pemetaan hasil. Desain ini memiliki beberapa kelebihan. Satunya, karena kegiatan pendidikan didasarkan atas kebutuhan dan peserta didik, yang ketiga ada problem center design. Problem center design berbekal pada filsafat yang mengutamakan peran manusia. Ada desain kurikulum ini yaitu the areas of living design dan the core design. Yang pertama, the areas of living design. Desain kurikulum terhadap bidang kehidupan dimulai oleh
Hebert pada abad 19 dan misalnya yang berjudul What Design, yang berjudul What Design. Jadi memiliki kemampuan untuk ciri dari Mbak Ana sinyalnya. tarik minat peserta didik. Putus-putus Mbak Ana, putus-putus. Oh iya, Kak. Oke, dilanjut aja. Silakan dilanjut. Baik, mungkin Mbak Ana di cover dulu sama presenter yang lain. Silakan, presenter yang lain. Tadi sampai the core design. Nggih, Pak Widi. Yup, langsung dilanjutkan. Nah, the core design ini itu timbul sebagai reaksi utama yang sifatnya itu terpisah-pisah dalam mengintegrasikan bahan ajar. Mereka itu memilih mata pelajaran atau bahan ajar tertentu sebagai intinya. Terus terkait pengertian itu banyak sekali yang memberikan pengertian terkait dengan core kurikulum desain ini. Di antaranya itu ada yang mengatakan bahwa istilah core kurikulum itu menunjukkan pada suatu rencana yang mengorganisasikan dan mengatur bagian utama dari program pendidikan umum di sekolah. Nah, itu seperti satu, program kurikulum inti itu melengkapi pendidikan umum, terus kemudian tujuan program itu luas dengan hasil dasar yang dicapai umum. Kemudian kelas dalam kurikulum ini disusun dan diatur untuk 2 atau lebih periode kelas pada umumnya. Terus kemudian kegiatan-kegiatan dan pengalaman belajar itu disusun dalam bentuk kesatuan dan tidak dibatasi oleh garis-garis pelajaran yang terpisah-pisah. Kemudian guru di kurikulum ini menggunakan metode pengajaran yang lebih fleksibel dan bebas. Program kurikulum ini menggunakan berbagai macam pengalaman pembelajaran serta bimbingan merupakan bagian yang pokok dari kegiatan kurikulum ini. Demikian desain kurikulum yang dapat kami sampaikan. Kemudian dari teman-teman, bila ada yang masih bingung dan ingin ditanyakan, silakan. Ini sudah semuanya Mbak Noviana. Sudah. Thanks. Oke, baik silakan. Dari kelompok lain yang ingin ditanyakan, ini nanti masih Pak Widi tambahi mengenai desain kurikulum IPA itu nanti seperti apa. Oke, tidak apa-apa. Silakan kelompok lain yang ingin bertanya dulu biar nanti bisa didiskusikan untuk oleh kelompok 6. Silakan teman-teman yang ingin bertanya.
Ayo, Mbak Alia, Mas Heri, Mbak Nur Hasana, Mas Ahmad Nur Musyafa, Mas Udin tadi, Mbak Siti Mardia biasanya selalu absen bertanya. Mbak Fatki Mursidina juga biasanya tanya. Yuk silakan tanya teman-teman yang lain. Mar Aris, silakan tanya. Bagaimana kelompok yang lain? Silakan tanya. Tanya, enggak apa-apa Mbak Noviana, sudah sarapan belum? Boleh. Mas Ilham sudah ngopi apa belum? Silakan tanya-tanya, enggak apa-apa. Berapa pertanyaan Mbak Noviana? 3 nggak apa-apa, Pak. Oh, 13. Oh, baik, 13 pertanyaan. Silakan. Lumayan soal UAS ki. Oke, silakan mau bertanya. Enggak apa-apa, yang belum disampaikan aja. Mbak Noviana saya tanya, terus kurikulum ideal kurikulum IPA itu bagaimana? Boleh? Oke, silakan yang lain mau tanya. Mas Heri, tumben antang-antang gue Mas Heri. Jalan-jalan mungkin, Pak. Masih jalan-jalan. Oh, lah iki. Mboten Pak, masih Ayu Payuben. Pak, mau tanya Pak Giza, Pak. Oke, Iya, silakan Mbak Giza. Ya, saya ingin bertanya kepada kelompoknya Mbak Novi, kelompok 6, itu tentang ketidaksesuaian kurikulum yang seperti yang kita tahu dari tahun ke tahun, ya bukan dari tahun sih, maksudnya dari pergantian satu ke pergantian kurikulum yang lain pasti menimbulkan pro dan kontra, pasti ada ketidaksesuaian, yang kurang ini, kurang itu, atau belum sempurna tapi malah diganti. Nah, aduh maaf kalau ada suara bayi ya. Nah, ketidaksesuaian kurikulum yang sudah terlanjur diterapkan itu apakah dapat disebabkan oleh ketidaksesuaian dari desain kurikulum awal? Dan mengapa dapat demikian? Itu, Pak. Mbak Giza boleh minta tolong nanti soalnya diketik lagi di grup. Oh iya, proses ya. Tapi yang saya omongin ini udah ketangkep kan? Iya, insya Allah. Oh iya. Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Kudune son jawab Mbak Noviana dan teman-teman. Ora iso nilainya E. Oke, silakan Mbak Livia mungkin tanya Mbak Alia. Biasanya rajin tanya loh Mbak Alia, ora tanya. Silakan, ada pertanyaan, baru 1 pertanyaan, masih ada 12 pertanyaan lagi. Saya, Pak. Nah, akhirnya. Silakan Mbak Alia. Begini Mbak Noviana, saya mau bertanya. Kan dalam pengembangan kurikulum itu ada peran masyarakat gitu kan. Dalam pengembangan kurikulum itu kan ada kayak peran masyarakat untuk apa ya, kayak menunjang apa adanya perkembangan kurikulum. Nah, itu bagaimana kalau kan kita ketahui kalau kondisi masyarakat itu kan ya kadang berubah-ubah. Nah, itu apa yang harus dilakukan oleh seorang pembuat kurikulum atau pendesain kurikulum itu untuk mengembangkan kurikulum dengan apa kayak diharapkan itu tuh kondisi masyarakat yang berubah-ubah tadi gitu. Bagaimana Mbak? Maksudnya pertanyaan saya bisa ditangkap nggak? Iya, bisa Mbak. Insya Allah. Ya itu pertanyaan saya Mbak Novi. Iya, terima kasih Mbak. Nanti ditulis lagi ya. Minta tolong. Alia jangan ngomongnya salah ya. Pertanyaan saya bisa dijawab enggak? Oh iya. Oke, terima kasih Mbak Alia, pertanyaan yang sangat bagus. Ya, satu lagi masih ada Mbak Alvina Sanita. Iki yang laki-laki, ayolah laki-laki Mas Ahmad Nur Musyafa iki ra tau tanya, ayo tanya. Lagi nggak connect Pak. Sakit. Baru sakit.
Ya Pak, dari kemarin ini belum Walah, sakit apa? saya demam dikit. Wah, ya semoga segera sembuh. Yang penting bukan sakit hati toh, ditinggalin Mbak Alia kayak gitu. Enggak lah Pak. Oke, silakan yang lain. Semoga Mas Ahmad Munur Musyafa segera sembuh dari segala penyakitnya. Oke, Mbak. Mungkin silakan mau tanya, ada Mbak Anastasia, Mbak Livia, Mas Aris, Mbak Alvina Sanita. Masih banyak ya teman-teman. Ini menurut saya adalah kelas yang paling aktif loh dari kelas yang saya ajar menurut saya. Ayo silakan. Atau sudah dicukupkan dulu pertanyaannya biar didiskusikan oleh kelompok 6. Bagaimana kelompok 6? Dan teman-teman yang ingin bertanya, Pak Widi sudah siap menjawab. Pak Widi sudah menjawab. Oke, kalau gitu dicukupkan 2 pertanyaan dulu aja. Nanti kalau ada yang mau tanya silahkan langsung tanya aja gitu ya. Oke Pak, kita minta waktunya untuk berdiskusi sebentar ya teman-teman. Ya, silakan untuk kelompok 6 silakan berdiskusi. Baik, untuk penilaian dari presentasi yang pertama konten Pak Widi suka, jadi memang lebih suka poin-poin seperti itu. Habis itu presenter menjelaskan, tadi Mbak Noviana cara mempresentasikan sudah bagus. Jane Mbak Ana Bikhotimatus juga mempresentasikannya juga bagus karena mungkin kendala jaringan ya tadi ya. Iki malah sengurung tak denger ki suaranya Mas Ilham tuh, kamu kemana Mas Ilham? Mohon maaf Pak, Mas Ilham itu bukan kelompok kita. Pak Ilham Oh, bukan tak kira kelompok masuk kita, Pak. kelompok. Tadi dibantu Mas Ilham kayak gitu berarti. Iya Pak. Cie, ayo. Oke, berarti terima kasih Mas Ilham. Nanti nilainya minta dibagi 2 ditambah kayak gitu. Siap. Oke, siap. Oke, baik, untuk penilaiannya sementara itu karena Mbak Sofiani juga baru sakit, tapi it's okay, enggak apa-apa. Yang terpenting saat ini kita lebih memfokuskan, ayo tetap jaga kesehatan. Gen lendang semester depan kita bisa bertemu kembali dalam kondisi sehat dan tetap prima, dan untuk kedepannya yuk kita berdiskusi lagi, memikirkan sesuatu, menciptakan sesuatu ke depannya untuk itu nanti seperti apa. Ini mumpung Pak Widi kayak semangat-semangatnya ini kayak pengen merancang sesuatu, mumpung ini berarti kalian semester berapa ya? 4 ya? Semester 4 ya, harapannya nanti kalian ya nanti kita bisa diskusikan bareng supaya nanti bisa menjadi paling tidak bekal kalian nanti untuk judul skripsi dan lain-lain. Aku kayak on fire lagi untuk melakukan penelitian nih kan. Ini baru, tapi Pak Widi nanti fokusnya ke R&D-nya biar nanti kalian bisa mengaplikasikan ke mungkin kuantitatif atau kualitatifnya, syukur mix metodenya atau syukur penelitian yang lain-lain seperti itu. Oke. Baik, itu tadi penilaian untuk kelompok 6. Pak Widi apresiasi. Pak Widi akan memberikan tambahan tentang kurikulum ideal IPA itu seperti apa. Mohon izin Pak. Oke, silakan. Sebelum diberi tambahan, saya bertanya sebentar Pak. Oke. Kepada kelompok 6. Tentunya kurikulum sekarang kita sudah melalui atau sudah berada di abad ke-21, di mana teknologi ini semakin canggih dan semakin sangat luar biasa. Nah, yang saya tanyakan, apa sih urgensi atau teknologi ini, manfaat teknologi dalam mendesain kurikulum? Terima kasih. Baik Mas, terima kasih. Sama-sama. Tentunya Mas minta tolong ditulis lagi di chat. Oke, sip. Bagus pertanyaan dari Mas Heri, sangat mengena di era-era saat ini ya seperti itu.
Oke, Pak Widi minta izin untuk ambil alih lagi. Pak Widi akan share screen dulu. Bikin dito tombol saiki. Oh, di sini. Maklum iki. Nah, sudah muncul? Emang muncul Sudah. nggak? Muncul itu kan dekat Salatiga yang ada belut gorengnya itu yang muncul. Oke, baik. Tadi dari penjelasan dari kelompok 6 memang yang belum dibahas adalah tentang kurikulum IPA yang ideal itu seperti apa. Oke, jadi ini di sini Pak Widi akan singgung lagi. Kita kembalikan lagi, kita tata lagi, kita sepakati lagi apa itu sebenarnya yang diamanatkan dalam pembelajaran IPA. Maaf Pak Widi tidak menggunakan PowerPoint supaya biar tahu ini Pak Widi menggunakan artikel yang sudah diterbitkan oleh UNY dan nanti yang diterbitkan oleh FKIP Universitas Muhammadiyah Cirebon, karena yang nanti yang lebih utamanya yang Cirebon, tapi yang sebagai pembukanya nanti yang dari UNY ini. Baik, kita lebih sepakati dulu pembelajaran IPA supaya kalian nanti tidak canggung, dan kalian kemarin sudah KKL kan, sudah KKL paling tidak sedikit tahu di lapangan itu pembelajaran IPA di lapangan saat ini seperti apa. Kemarin KKL bukan ya? Pak, kami Maaf, masih semester bukan kita 4, ya, Pak. bukan. Dan ini mengambil mata kuliah semester 6. Oh gitu. Berarti belum ini berarti ya untuk KKL ya? Belum, Pak. Belum, Oke, Mbak. berarti paling tidak nanti sebagai gambaran aja semester 4. Oh, yorung ding. Sorry. Tak kira semester semester 6. Ya tidak apa-apa. Sebagai model kalian karena memang seperti ini di kontur kampus kita kan masih adanya IPA konsentrasi A, konsentrasi B, konsentrasi C seperti itu ya. Tapi sebenarnya amanat dari IPA itu sebenarnya seperti apa? Yuk kita buka-bukaan aja di sini. Nah, dalam pembelajaran IPA atau sains peserta didik dituntut untuk terlibat secara fisik ya, bukan fisika, secara fisik maupun mental. Nah, pemberian pengalaman secara langsung pada peserta didik dalam pembelajaran IPA itu sangat penting untuk mengembangkan kompetensi. Sehingga peserta didik dapat bereksplorasi dan memahami alam sekitar secara ilmiah dengan lebih mendalam. Ini sebagai awalan saja di sini. Objek dan persoalan perlu disajikan secara menyeluruh karena objek dan persoalan IPA itu juga secara holistik. Sebentar. Maklum kalau WFH ini kayak gini, mainannya juga ini ada guru kedua, si Kila. Oke. Objek dan persoalan perlu disajikan menyeluruh karena objek dan persoalan IPA itu bersifat holistik, di mana sains terintegrasi menyajikan aspek fisika, kimia, biologi, IPBA, ilmu bumi, dan antariksa di situ, dan aspek lainnya dari ilmu pengetahuan alam. Ini sesuai yang diutarakan oleh Hewitt, Paul dan kawan-kawan tahun 2007. Nah, dalam bukunya yang berjudul Conceptual Integrated Science, memang harusnya anak SMP itu prosesnya adalah integrated science, di mana di situ adalah IPA terpadu. Jadi Indonesia sudah mulai ke arah itu, dan sudah beberapa tahun sudah dicoba penggunaan IPA terpadu di sini. Nah, dalam bukunya itu menyatakan bahwa IPA terintegrasi disajikan berbasis pendekatan kontekstual, yaitu menghubungkan sains dengan kehidupan sehari-hari. Nah, bersifat personal dan langsung, menempatkan salah satu ide pokok mengandung pemecahan masalah di situ. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah secara kontekstual yang menghubungkan sains dengan kehidupan sehari-hari. Makanya IPA terpadu itu cocok sekali dalam
diterapkan di SMP dan MTS karena memang di situ seperti Pak Widi yang selalu ulang-ulang bahwasanya masa atau tingkatan belajar anak SMP itu kan masa peralihan dari SD ke SMP, di mana SD pembelajaran IPA-nya itu masih bersifat pure dengan fenomena kehidupan sehari-hari, belum bahkan masih sangat sedikit diserempetkan dengan konsep sains asli. Nah, makanya dengan SMP dia naik ke tingkatan yang selanjutnya SMP, makanya kan pembelajaran itu harusnya berkelanjutan. Tapi untuk saat ini yang masih Pak Widi temui di lapangan itu masih bolak-balik. Kok SD diajari, SMP diajari meneh, SMA diajari. Jadi anak itu akan merasa kita ini wis diajari biyen SMP kok, kita wis diajari biyen SD. Nah, itu kesalahan kurikulum di Indonesia saat ini. Harusnya memang ketika di SD itu masih mengkaitkan fenomena-fenomena sains dalam kehidupan sehari-hari. Nah, SMP mengkaitkan fenomena itu terhadap disiplin ilmu sainsnya itu atau sains aslinya itu seperti apa, jadi mengintegrasikan. Nah, ketika tahap SMA atau SMK di situ baru konseptual pure sains itu diajarkan. Makanya kan di SMA ada fisika, kimia, biologi, terus ada IPA khusus di situ dan sains khusus di situ. Jadi memang perlu dipahami bersama-sama. Makanya kalau melihat desainnya sudah bagus, cuman implementasi di lapangannya itu kadang bikin gemes-gemes gimana kayak gitu. Kalau melihatnya alhasil kan seolah-olah anak kita kemarin harus diajari pas SD deh Pak. Wah, kita kemarin harus diajari waktu SMP deh Pak. Nah, itu yang disebut dengan overload, di mana urung wayai diajari tapi diajarke. Nah, itu yang berbahaya. Ya. Kita kembali lagi, fokus di IPA terpadu di SMP itu seperti apa? Yang lebih utama kalian tekankan adalah kontekstual, yaitu menghubungkan sains dengan kehidupan sehari-hari. Nah, pada penyajiannya, IPA itu disajikan dengan kesatuan konsep. Dalam hal di sini adalah IPA terpadu. Nah, pakai kacamata ini ya? Masa suruh pakai kacamata ini? nih. Saya baru ngajar deh. Nah, pembelajaran IPA pada kurikulum 2013 di sini adalah kita mengacu pada pedoman pengembangan kurikulum 2013 di mana menyebutkan bahwa pembelajaran IPA di tingkat SMP dilaksanakan dengan berbasis keterpaduan. Ya, ini kita memang melihat dari proses perkembangan cara berpikir anak di situ. Pembelajaran IPA di SMP bukan sebagai disiplin ilmu, tetapi dikembangkan sebagai mata pelajaran integratif sains. Karena memang belum saatnya mereka di tahap SMP itu langsung difokuskan pada disiplin ilmu. Makanya walaupun nanti Mbak Alia di situ kamu sudah ambil kekhususannya apa? Biologi? Kan belum Pak, baru semester 4. Belum ya? Nah, jadi walaupun nanti sudah pengambilan kekhususan apa, biologi, fisika, kimia kah, tetap 3 disiplin ilmu kalian itu harus kuasai. Karena kalian tidak tahu yang ada nanti di lapangan itu seperti apa. Karena memang di lapangan itu desainnya adalah IPA terpadu. Bisa saja nanti kalian harus bisa menjelaskan, walaupun itu pokok bahasan sistem pencernaan kan, itu kan pokok bahasan biologi ya, tapi di situ kalian harus bisa menjelaskan konsep kimianya itu di mana, konsep fisikanya di mana. Di mana anak SMP kimia kan baru menjelaskan unsur, senyawa, campuran ya di situ ya, sama paling zat aditif dan adiktif seperti itu ya, dan pencemar seperti itu dan lain-lain. Nah, disitulah kalian harus bisa mengkonsepkan, jangan overload dari itu. Kalau memang diamanatkan dalam kurikulum 2013 di tingkat SMP IPA itu kimianya masih unsur, senyawa, campuran, ya paling tidak ketika kalian menjelaskan sistem pencernaan, oh jadi di sini nanti ada proses secara kimiawi, di mana proses kimiawi itu kan pengertiannya seperti itu. Nah, di sini ada yang namanya cairan apa yang biasanya untuk proses kimiawi anak-anak?
asam lambung. Nah, asam lambung itu adalah sebuah senyawa. Nah, apa senyawa? Nah, di ketika dilambangkan dengan rumus kimianya itu adalah HCl seperti itu. Nah, cukup sampai itu, jangan terlalu sampai melebar. Nah, itu nanti ada tahapannya sendiri supaya nanti ketika pada pokok bahasan tentang unsur senyawa campuran, anak itu tidak miss. Paling tidak sudah dibekali dari awal, oh apa toh HCl bla bla bla, supaya dalam benaknya itu pengetahuan itu mereka sudah tumbuhkan sendiri. Nah, kita kembali lagi. Nah, integrative science mempunyai makna memadukan berbagai aspek yaitu domain sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, sebagai integrated science, pendidikan berorientasi aplikatif, pengembangan kemampuan berpikir, kemampuan belajar, rasa ingin tahu, pengembangan sikap peduli, dan tanggung jawab terhadap lingkungan sosial dan alam secara substansi. Nah, dari sinilah kita bisa melihat ada yang janggal kalau mahasiswa pendidikan IPA, mahasiswa tadris IPA bingung mencari judul penelitian skripsi tentang IPA. Padahal kalau kita melihat batang tubuh kurikulum 2013 itu pembelajaran itu lebih difokuskan pada penanaman karakter dan penilaian secara otentik. Jadi kalau sekarang judul-judul peningkatan hasil belajar itu wes terlalu banyak penelitian tentang seperti itu. Jadi kalian masih sangat beruntung. Ini ada karakter apa saja yang tadi? Kemampuan berpikir, keterampilan kemampuan berpikir, terus mungkin karakter rasa ingin tahu, kemampuan belajar, pengembangan sikap peduli. Wis dadi pirang judul? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burung kan nanti kamu itu baru secara kualitatifnya. Belum nanti diteliti secara kuantitatifnya wis dadi 12 judul. Belum secara R&D-nya membuat modul, membuat media. Oh, berarti 6 kali 3 wis 18 judul. Lah kan ya wis gampang kan, kadang yang mempersulit ya kadang mahasiswa dewe. Jadi coba biasakan mumpung kalian masih semester 4 toh. Belajarlah mencari suatu ide pokok inovasi itu berangkat dari masalah yang ada di lapangan itu seperti apa. Oh, ternyata di lapangan itu sikap peduli lingkungannya masih kurang. Ya udah berarti kalian membuat judul penelitian aja. Misal R&D kayak gitu ya, atau mungkin sing kualitatif. Penanaman karakter peduli lingkungan berbasis penggunaan model pembelajaran problem based learning dalam penanaman karakter peduli lingkungan pada pokok bahasan pencemaran lingkungan. Itu bisa malah judul jadi sak judul. Wih, kualitatif. Kuantitatifnya mungkin efektivitas penggunaan problem based learning dalam kompetensi peduli lingkungan di situ. Boleh, wis dadi rong judul itu dari kuantitatif. Atau R&D-nya pengembangan modul pembelajaran pencemaran lingkungan untuk meningkatkan atau untuk menanamkan karakter peduli lingkungan. Oh, wis dadi 3 judul bergoro-goro peduli lingkungan toh. Nah, seperti itu. Jadi belajarlah, coba masalah yang ada di lapangan itu seperti apa. Ini kan kalian sudah wis mulai untuk dibribik dosen-dosen yang lain untuk mungkin metodologi penelitian atau mungkin penelitian mata kuliah tentang penelitian. Nah, ini coba kalian mulai cara pola berpikirnya seperti itu. Oke, kita kembali lagi. Nah, IPA dapat digunakan sebagai tools atau alat untuk mengembangkan domain sikap di mana di situ ada pengetahuan dan keterampilan. Nah,
guru IPA juga harus mempunyai kemampuan interdisipliner IPA ditunjukkan dalam keilmuan pengetahuan. Maksudnya interdisipliner IPA di sini, kalian jangan, makanya ketika kalian sudah terbiasa akan adanya IPA terpadu, kan sudah biasa mengkaitkan antara fisika, kimia, biologi, di situ kalian harus juga bisa mengkaitkan dengan disiplin ilmu yang lain, misal geografi. Karena apa? Di dalamnya nanti IPA juga akan mempelajari tentang ilmu kebumian, struktur bumi dan lain-lain. Nah, itu yang lengkap di mana sih? Ya di geografi atau di geologi di dalamnya. Kalian harus bisa membahas tentang itu. Dalam sikap ilmiah, di situ kalian sikap peduli dan tanggung jawab terhadap lingkungan sosial dan alam. Kalian pengen mempelajari lingkungan sosial, ya kalian juga harus bisa paling tidak sedikit ilmu tentang antropologi dan lain-lain. Jadi memang di situ sebagai modal atau sebagai istilahnya kekuatan kalian atau sebagai apa ya, amunisi kalian sebagai guru IPA. Jadi ojo saklek di IPA saja. Walaupun IPA itu memang eksak, tapi IPA itu tidak bisa lepas dari kehidupan sosial. Karena apa? Takutnya ketika kita terlalu fokus dalam IPA, itu akan membentuk diri kita menjadi diri yang antisosial. Padahal kita hidup arep ngeduk dhewe. Besok arep ngeduk kuburan dhewe kan ora iso. Nah, makanya supaya jangan sampai kita menanamkan pada diri kita, walaupun kita anak sains, kita tidak boleh kita tidak boleh menjadi orang yang antisosial di situ. Nah, pelaksanaan pembelajaran IPA terpadu integrated science hendaknya menumbuhkan scientific skills atau keterampilan proses sains. Nah, kita tambah sijine, keterampilan proses sains. Keterampilan proses sains itu masih menjadi kendala dalam pembelajaran IPA. Padahal pembelajaran IPA ruhnya adalah keterampilan proses sains. Atau biasa kalau bahasa Indonesianya disingkat KPS, rata-rata kalau para pendidik IPA menyebutnya KPS. Atau itu Science Process Skill, SPS kayak gitu. Tapi biasanya disebutnya KPS, keterampilan proses sains di situ. Di sisi lain, scientific skill yang harus dikuasai dalam pembelajaran IPA adalah keterampilan berpikir atau thinking skill, mungkin berpikir tingkat tinggi, HOTS, berpikir kritis. Nah, wis dadi judul meneh, yaitu berpikir kreatif dan berpikir kritis. Jadi kalau dulu tesisnya Pak Widi memang problem based learning untuk meningkatkan berpikir kritis dan karakter peduli lingkungan. Itu jadi satu judul, Pak Widi harus mengintegrasikan di situ. Nah, bisa besok kalian bisa fokus ke keterampilan berpikirnya, bisa fokus ke KPS-nya, bisa fokus ke berpikir kritisnya, atau yang ketiga ini yaitu serta bisa menumbuhkan sikap ilmiah, scientific attitude. Itu juga menjadi problem. Jadi memang problem pembelajaran IPA yang ada di lapangan itu yang pertama KPS, keterampilan proses sains, kedua keterampilan berpikir, yang ketiga adalah sikap ilmiah di situ. Nah, ini tercantum di Curriculum Development Center Ministry of Education Malaysia tahun 2002. Jadi di Malaysia itu 2002 wes ada masalah ini, di Indonesia masih banyak. Ini memang masalah yang tidak hanya terjadi di Indonesia, Malaysia juga terjadi seperti itu, di luar negeri juga terjadi seperti itu. Memang harus kita latih di situ. Menurut Aloko 2008 itu mengungkapkan science is a discipline involves equations of content matter, atau di situ lebih condong ke knowledge and the process of acquiring it as well as inculcating certain values in the learner. Jadi oleh karena itu guru IPA itu memang dari awal hendaknya mengemas pembelajaran sehingga bisa terciptanya scientific skill. Makanya yaitu menggunakan thinking skill, sense proses dan scientific attitude. Makanya sekarang memang yang digencarkan dalam 2013 pendekatannya adalah pendekatan scientific.
entah neng IPS, entah neng bahasa Jawa, seni rupa itu loh scientific approach. Seperti itu. Karena memang membiasakan supaya mendesain peserta didik atau warga anak dari sejak dini, ketika mereka berpendapat itu coba berpendapat seperti orang sains, di mana berawal dari masalah dulu, masalahnya yang mau dibahas itu apa. Setelah itu mengumpulkan data, membuat hipotesis dulu, mengumpulkan data, menganalisis data, barulah orang itu berpendapat, supaya setiap orang itu berpendapat itu mempunyai dasar yang mau dipendapatkan itu apa. Istilahnya kalau bahasa anak gaulnya zaman sekarang, ki ora ote ora mur omong-omong tok. Jadi ketika kita berpendapat itu kita punya dasarnya itu apa. Nah, itu memang harapannya kenapa kurikulum 2013 itu melatih sejak dini itu, ayo coba berpikir secara saintifik atau berdasarkan pendekatan sains di situ. Pembelajaran IPA yang didasarkan pada standar isi akan membentuk siswa yang memiliki bekal ilmu pengetahuan, have a body of knowledge, di mana standar proses akan membentuk siswa yang memiliki keterampilan ilmiah, tadi ya, scientific skill, thinking skill, dan strategi of thinking. Nah, standar inquiry ilmiah akan membentuk siswa yang mampu berpikir kritis dan kreatif, critical and creative thinking, di mana standar asesmen mengevaluasi siswa secara manusiawi, artinya itu sesuai apa yang dialami siswa dalam pembelajaran. Makanya dari awal kalau kalian mengikuti perkuliahannya Pak Widi jarang yo menilai kalian itu dari hasil akhir hitam di atas putih. Tapi yang Pak Widi nilai apa Mbak Alia? Proses. Nah, karena Pak Widi pengen tahu, oh kalian ini jadi seperti ini. Nah, prosesnya benar, pues pasti hasil akhirnya benar. Kalaupun hasil akhirnya itu kurang tepat, biasanya karena mungkin ada miss ketika mahasiswa atau peserta didik kita itu mengintegrasikan ilmu-ilmu atau proses yang sudah mereka lakukan. Makanya waktu praktikum dulu, ayo kesimpulannya apa? Tekan gitu, lah kok tekan di tujuan praktikummu itu apa di situ? Oh ini Pak, nah ya itu berarti kesimpulannya itu berangkatlah dari tujuan dan masalah apa yang kamu amati di lapangan. Kadang yo Pak Widi nonton laporan, lah wong sing dianalisis warnane muncule opo, sing disimpulke warnane opo kok dadi ra nyambung. Ayo iki mesti suka internet gitu. Ya, jadi memang Pak Widi lebih suka dalam melihat ya. Memang supaya apa ya, harapannya kalian nanti kan ketika lulus menjadi seorang guru di mana kurikulum itu berangkatnya dari kurikulum 2013 ini. Jadi memang sudah mulai menggunakan authentic assessment di situ. Penerapan standar-standar dalam pembelajaran IPA khususnya ada 4 standar tersebut itu memberikan soft skill berupa karakter siswa. Untuk itu sangat diperlukan pembelajaran IPA yang menerapkan standar-standar itu guna membangun karakter siswa. Jadi memang kurikulum 2013 itu difokuskan dalam pembentukan karakter. Siswa yang berkarakter dapat dicirikan apabila siswa memiliki kemampuan mengintegrasikan pengetahuan. Nah, keterampilan-keterampilan dan sikap dalam usaha untuk memahami lingkungan di situ dan macam-macam ini tergantung masing-masing di situ. Konsep keterpaduan dalam pembelajaran IPA itu ditunjukkan dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar. Makanya dalam silabus kan ada tuh KI, KD, dan lain-lain. Nah, dalam pembelajaran IPA ya ini di dalam 1 KD sudah memadukan konsep-konsep IPA dari bidang biologi, fisika, IPBA, dan kimia. Kimia karena di SMPJ ini memang kimianya masih bersifat pengenalan unsur senyawa campuran asam basa. Asam basa masih disinggung saja ya, belum sampai detailnya itu seperti apa. Pembelajaran IPA berorientasi pada kemampuan aplikatif, pengembangan kemampuan berpikir, kemampuan belajar, rasa ingin tahu, dan pengembangan sikap peduli bertanggung jawab. Ini gitu, nanti filenya ini tak kasih,
ini kok simpen betul-betul suatu ketika kalian sudah sudah wayai nyusun skripsi, kalian berangkat dari ini. Apa namanya? Berorientasi pada kemampuan aplikatif, pengembangan kemampuan berpikir, kemampuan belajar, rasa ingin tahu, pengembangan sikap peduli dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Itu wes kowe paling tidak wes ndek bekal sing arep kok teliti ke depan itu apa. Jadi dua artikel ini nanti saya kirim, kok simpen betul-betul, kalau perlu kalian membuat folder khusus persiapan skripsi ke depan kayak gitu. Ya, supaya kalian kok rak bingung meneh. Nah, IPA juga ditujukan untuk pengenalan lingkungan biologi dan alam sekitarnya. Makanya dalam SMP itu lebih condong materinya di dalamnya itu ke arah biologi, tapi kalian tidak bisa lepas dari konsep fisika, kimia, dan tadi ada IPBA. Tapi ojo yo jangan memaksakan kalau memang tidak bisa diintegrasikan. Misal kalian sedang membahas tentang sistem pencernaan, yo kamu sangkutkan dengan IPBA, pengetahuan bumi antariksa. Apa hubungannya sistem pencernaan dengan planet? Yo kan nggak ada. Jadi jangan terlalu dipaksakan. Jadi yang pasti mungkin bisa diintegrasikan memang antara fisika, kimia, dan biologi di situ. Cara pengemasan pengalaman belajar yang dirancang guru sangat berpengaruh terhadap bermaknanya pengalaman bagi para peserta didik. Nah, pengalaman belajar yang lebih menunjukkan kaitan unsur-unsur konseptual akan menjadikan proses belajar yang lebih efektif. Di sisi lain, kaitan konseptual yang dipelajari dengan sisi bidang kajian IPA yang relevan akan membentuk skema kognitif sehingga anak memperoleh keutuhan dan kebutuhan pengetahuan. Makanya sekarang lebih digencarkan itu tipikal mungkin mind mapping atau konstruktif. Ya, biasanya sang ahli konstruktif seperti suaminya Bu Eni itu, beliau ahli pembelajaran secara konstruktif. Pak Widi juga konstruktif. Jadi bisa nanti ketika kalian sudah waktunya atau saat ini pengen meliti tentang konstruktif dalam pendidikan, boleh menghubungi Pak Baskoro, sing cedak-cedak dengan kita aja, Pak Baskoro, suaminya Bu Eni, Pak Widi, atau kalau yuk kalian main ke UNES nanti di sana ada Prof Darmin, Pak Parmin. Kalau teknologi sih banyak di situ. Ada tahap-tahapan dalam langkah-langkah pembelajaran IPA terpadu di sini. Nah, tidak semua aspek itu bisa dipadukan karena pada suatu topik IPA tidak semua aspek dapat dipadukan. Di mana pembelajaran IPA terpadu itu melibatkan 3 kegiatan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Itu pasti. Nah, ruhnya dari ketiga aspek itu adalah, atau 3 langkah itu adalah perencanaan. Nah, dalam tahap perencanaan ini merupakan tahap yang paling penting karena memang pembuatan perencanaan itu harus memperhatikan kondisi dan potensi peserta didik, terus kemampuan sumber daya pendukungnya, prasarana-prasarananya di situ. Kondisi dan potensi peserta didik, misalnya minat, bakat, kebutuhan, dan kemampuan peserta didik, sedangkan yang dimaksud dengan kemampuan sumber daya pendukungnya, kemampuan guru, ketersediaan sarana prasarana, serta kepedulian stakeholder sekolah. Jadi jangan memaksakan, wah saya itu harus berbasis IT di sekolah situ lah, lestek orang tekan berbasis IT orang nyapung di situ. Nah, langkah-langkah pembelajaran IPA yang terpadu itu biasanya kalau tidak menggunakan connected, web-based, atau integrated di situ. Kalau connected ini nanti bisa kalian pelajari di situ, di mana ketika kalian sudah menentukan jalur itu connected, pertama kalian harus merencanakan dulu, menentukan materi pokok dan materi yang dikaitkan dulu. Kalau kalian menggunakan web, kalian harus menentukan tema pemersatunya itu di mana. Kalau kalian menggunakan integrated, menentukan topik atau konsep yang beririsan atau tema yang mewakili. Nah, ini langkahnya juga akan berbeda.
kalau kalian menggunakan connected, kalian langsung bisa merumuskan indikator pembelajaran IPA terpadu. Tapi kalau kalian menggunakan web dan integrated, kalian pertama harus membuat matriks atau bagian hubungan konsep dalam KD dengan tema atau topik, baru bisa merumuskan indikator pembelajaran IPA terpadu itu seperti apa. Baru selanjutnya bisa menyusun silabus pembelajaran IPA terpadu, terus menyusun RPP pelaksanaan pembelajaran IPA terpadu, barulah kalian melakukan pelaksanaan pembelajaran. Di mana pelaksanaan pembelajaran IPA ini konsepnya adalah integrative science, dapat diterapkan mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti sampai kegiatan penutup di situ. Ya, di sini strategi yang dapat digunakan pembelajaran kooperatif atau pengajaran langsung, di mana pendekatan yang sering digunakan dan apalagi IPA wajib menggunakan pendekatan scientific atau scientific approach di situ. Ya, barulah masuk ke tahap penilaian. Dalam tahap ini pembelajaran terpadu, guru harus melakukan penilaian baik dalam proses pembelajaran maupun sebagai hasil proses pembelajaran. Nah, prosesnya itu dapat dilakukan guru secara langsung dengan menggunakan teknik observasi, baik ketika peserta didik bekerja kelompok, misalnya menyampaikan gagasan dan lain-lain. Penilaian proses juga dapat dilakukan terhadap kinerja, baik berupa produk fisik yang dihasilkan anak dalam proses setelah proses pembelajaran maupun kinerja melakukan sesuatu berupa keterampilan motorik. Sedangkan aspek sikap itu dapat dinilai pada waktu proses pembelajaran. Nah, dalam penilaian sifat ini bisa dilakukan berkaitan dengan berbagai objek sikap, misal sikap terhadap apa yang telah dipelajari, sikap terhadap guru, sikap terhadap proses pembelajaran. Tapi memang nilai sikap ini kalau kalian nanti tertarik dalam penelitian kualitatif, ini ketika nanti sudah jadi penelitian itu terus kalian jurnalkan, itu pasti banyak yang merujuk di situ. Pasti nanti kalian akan terkenal juga berdasarkan tulisan dari apa yang kalian teliti. Nah, di sisi lain memang yang harus diperhatikan di sini adalah untuk artikel yang kedua ini, di mana karakter ilmiah merupakan ciri khas yang harus muncul pada siswa setelah belajar IPA. Nah, ini apa? Desain strategi pembelajaran IPA di SMP untuk pembekalan karakter ilmiah pada siswa. Memang ini yang menjadi pusat saat ini perhatian para pendidik sains, terutama para pendidik IPA di situ. Saya butuh waktu 2 menit. Karakter ilmiah ini merupakan ciri khas yang harus muncul pada siswa setelah belajar IPA, sehingga perlu strategi yang tepat untuk pembekalannya. Nah, oleh karena itu, kajian ini bertujuan mengembangkan desain pembelajaran untuk membekalkan karakter ilmiah dalam pembelajaran IPA yang dapat diimplementasikan oleh guru-guru. Nah, dalam penelitian si Asep Agus Sulaiman ini, di situ ada beberapa desain program yang dikembangkan dengan menggunakan strategi 3 tahap. Yang pertama moral knowing, yang kedua moral feeling, dan yang ketiga adalah moral action. Di mana ketiga tahap tersebut itu diimplementasikan pada semua tahap pembelajaran. Pada tahap persiapan, guru perlu menyiapkan media dan menyusun langkah pembelajaran yang tepat untuk mengenalkan karakter ilmiah dan manfaatnya. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran, guru perlu menjelaskan, memodelkan, dan membiasakan siswa untuk konsisten melaksanakan karakter ilmiah. Nah, yang ketiga, guru perlu juga memahami dan melaksanakan yang tahap ketiga, yaitu penilaian karakter selama pembelajaran agar dapat memberikan umpan balik kepada siswanya, sehingga strategi yang dikembangkan dapat diterapkan dalam pembelajaran. Nah, 3 tahap tadi itu maksudnya apa sih sebenarnya? Nah, tahap pembekalan karakter siswa, sedikitnya ada 3 tahap proses pembentukan karakter siswa. Tadi ada moral knowing, moral feeling, dan moral action. Nah, moral knowing itu memahamkan dengan baik pada peserta didik tentang arti kebaikan, alasan, tujuan, dan manfaat yang
ketika harus berbuat baik. Yang kedua adalah moral feeling, di mana membangun kecintaan berperilaku baik pada peserta didik yang akan menjadi sumber energi peserta didik untuk berperilaku baik. Nah, di sini itu dapat membentuk karakter pada peserta didik adalah dengan cara menumbuhkannya. Karena pada prinsipnya tidak ada anak nakal, tidak ada anak bodoh. Yang ada itu belum adanya tumbuh atau belum tumbuhnya karakter pada peserta didik tersebut. Nah, itu tugas kita pendidik. Makanya saya agak aneh kemarin statement pemerintah beberapa waktu yang lalu yang cukup, ya sudah cukup lama juga, mengatakan guru itu bisa berasal dari bukan jurusan pendidikan. Konyol, itu adalah pertanyaan yang sangat konyol. Karena guru itu bukan hanya sebagai pengajar. Oke lah, kita jurusan pendidikan kalah dengan jurusan murni. Tapi kalau urusan pendidikan itu tidak mudah seperti membalikan telapak tangan, butuh proses. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh seorang pendidik. Nah, seperti itu. Makanya bersyukur ilmu bisa diwaca, ilmu bisa kalian pelajari. Mendidik itu butuh proses. Seperti itu. Yang ketiga, moral action, yaitu membiasakan proses dalam membuat pengetahuan tentang karakter baik tersebut menjadi tindakan nyata. Nah, moral action ini itu merupakan outcome dari 2 tahap sebelumnya dan harus dilakukan berulang-ulang agar menjadi moral behavior atau menjadi benar-benar kebiasaan. Makanya ketika kalian nanti sudah minat dalam penanaman karakter, penelitian tentang penanaman karakter di situ, 3 tahap ini harus kalian lakukan supaya berulang. Makanya waktu itu Pak Widi, tesisnya Pak Widi dongkroi tekan anak itu meneliti 5 anak, cuman Pak Widi fokus pada salah satu anak di situ sampai tak dongkroi ini gue pondoke dekne sampai nyapu piye, dari bangun sampai dia tidur kembali itu sikap peduli lingkungannya itu seperti apa, nanti ngobrol juga sama lurah pondok iki piye, terus orang tuanya gimana anak ini tentang sikap peduli lingkungannya itu seperti apa. Strategi of level of inquiry itu dapat membekalkan karakter ilmiah. Nanti ini bisa kalian baca di situ, di mana yang Pak Widi pengen tekankan ada 5 level of inquiry, ada 6 level of inquiry di sini yang tahapan aktivitas pembelajaran pembentukan konsep. Di situ yang pertama ada discovery learning, interactive demonstration, inquiry lesson, inquiry labs, bisa secara guided, bonded atau free atau dia secara bebas seperti itu. Atau yang kelima real world application, kalian mengaplikasikan dengan kehidupan nyata realnya itu seperti apa. Atau yang keenam yaitu hypothetical inquiry, itu nanti bisa kalian baca kembali. Ini kelihatannya mereka merujuk penelitiannya si Wening, bagus Wening itu tentang pembelajaran inquiry-nya. Nanti ini filenya ini saya kirimkan ke grup, silahkan nanti dibaca-baca, disimpan. Paling tidak kalian mulailah semester 4, semester 5 ditata pemikirannya, terus nanti supaya kalian tidak masalah kurikulum di kampus kita masih kalian tidak bisa mengambil atau istilahnya lulus 7 semester kan nggak iso, tetap 8 semester kan. Nah, supaya nanti ketika di semester 8 ini kalian tinggal ngambil data jadi semester 7 kita ngambil penelitian pendahuluan kan PPL tuh semester 7. Nah, itu penelitian pendahuluan, nanti semester 8 ketika urusan orang itu dibimbing rapat bodo amat, yang penting penelitian pendahuluan itu kalian sudah dapat, nanti semester 8 kalian tinggal mengambil data. Jadi itu insya Allah lebih cepat daripada kalian nanti nambah 1 semester menaikkan bersedekah bersedekah SPP. Jadi supaya harapannya Pak Widi, yuk kalian semester 8 itu sudah wisuda, sudah lulus semua.
penting dinyatakan lulus wisudane meh semester 9, semester 10 terserah. Sepenting dinyatakan lulus ki semester 8 ki dinyatakan lulus. Nek arep wisuda semester 10, semester 14 ya ora apa. Tapi ojo lah suwen ndak masake Mas Ilham menunggu Mbak Alyara lulus-lulus. Oke, itu tambahan dari Pak Widi semester 6. Kelompok 6 sudah siap untuk menjawab? Insya Allah sudah siap, Pak. Oke, waktu tak persilakan untuk kelompok 6 kembali. Terima kasih atas waktunya Pak Widi. Pertama, saya akan menjawab dulu pertanyaan dari Mbak Ana. Mbak Ana. Mbak Alia. Harapan masyarakat itu seiring berjalannya zaman itu sering berubah-ubah. Nah, secara garis besar, harapan masyarakat dalam pendidikan itu telah tertuang dalam beberapa peraturan yuridis, mulai dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga ada pasal 31 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada alinea keempat itu kita udah tahu kan bahwa tujuan pendidikan itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu merupakan salah satu harapan dari masyarakat. Kemudian dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 itu ditegaskan pula bahwa masyarakat itu berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian setiap warga juga diwajibkan untuk mengikuti pendidikan. Kemudian pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan itu meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Kemudian pemerintah itu juga diwajibkan untuk istilahnya itu membiayai pendidikan warganya untuk menunjang pendidikan di Indonesia. Kemudian yang keempat itu negara memprioritaskan anggaran-anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Kemudian yang kelima itu pemerintah memajukan ilmu pengetahuan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Nah, lalu apakah hal yang seharusnya dilakukan oleh pendesain kurikulum ini dalam menyusun kurikulum? Nah, desain kurikulum ini didasarkan pada asumsi bahwasanya itu tujuan pendidikan itu untuk melayani kebutuhan masyarakat, sehingga kebutuhan masyarakat itu harus dijadikan dasar dalam menentukan isi kurikulum. Nah, terdapat 3 perspektif atau pandangan yang seharusnya itu bisa digunakan oleh pendesain kurikulum itu sendiri. Nah, pertama itu ada perspektif status quo, yang intinya itu di dalamnya itu melestarikan nilai-nilai budaya dalam masyarakat. Dalam perspektif ini, kurikulum merupakan perencanaan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada anak didik sebagai persiapan menjadi orang dewasa yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang kedua itu ada perspektif reformis. Nah, di dalamnya itu meningkatkan kualitas masyarakat itu sendiri. Kurikulum ini menghendaki peran serta masyarakat serta total dalam proses pendidikan. Seperti pendidikan itu berperan untuk merubah tatanan masyarakat, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Yang ketiga itu ada pandangan masa depan. Pandangan masa depan ini dikaitkan dengan kurikulum rekonstruksional sosial yang menekankan pada proses mengembangkan hubungan antara kurikulum dengan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Nah, ada 3 pandangan perspektif itu yang seharusnya dijadikan sudut pandang pendesain kurikulum untuk membuat kurikulum itu sendiri. Begitu Mbak Alia, bagaimana? Berarti itu ya sebagai pendesain ya harus mengikuti kayak kondisi masyarakat yang ada gitu Mbak intinya. Iya benar sekali Mbak. Dan kita juga sebagai pendesain kurikulum itu mengedepankan harapan-harapan masyarakat yang emang itu kalau sesuai tuntutan zaman itu bisa dilihat dari emang kebutuhannya itu seperti apa, seperti itu Mbak. Baik Mbak, jelas.
sekali. Makasih, Mbak. Sama-sama. Sip, bagus penjelasannya. Jadi memang berdasarkan dari beberapa permen tadi, memang harusnya si pemangku kebijakan dalam pengembangan kurikulum itu mutlak halnya wajib memperhatikan kondisi lapangan yang ada di lingkungan masyarakat, dan yang pastinya tidak bisa lepas dari koridor-koridor yang yang sedang berlaku di masyarakat. Tadi jawabannya Mbak Noviana sudah tepat. Jadi memang wajib halnya, makanya kurikulum saat ini muncullah paham baru di mana sains itu sekarang ada yang namanya etno science di situ. Yuk lanjut Mbak Noviana. Baik Mbak Ana, silahkan untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Heri. Teknologi mempengaruhi kurikulum dalam dua sisi. Yang pertama, sisi penerapan hasil-hasil teknologi, yaitu perencanaan yang sistematis dengan menggunakan media atau alat dalam kegiatan pembelajaran. Penggunaan alat-alat tersebut adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Dengan penerapan hasil-hasil teknologi sebagai alat, diharapkan pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Yang kedua, penerapan teknologi sebagai suatu sistem, yaitu menekankan pada penyusunan program pembelajaran dengan menggunakan pendekatan sistem yang ditandai dengan perumusan tujuan khusus sebagai tujuan tingkah laku yang harus dicapai. Proses pembelajaran diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Keberhasilan pendidikan diukur dari sejauh mana siswa dapat menguasai atau mencapai tujuan khusus tersebut. Pada sisi kedua ini, penerapan teknologi bukan mengenai alat, tetapi bagaimana merancang implementasi kurikulum dengan pendekatan sistem. Gimana Mas Heri? Terima kasih kelompok 6 atas penjelasannya. Heri saya lemes untuk Her. Baik, pada prinsipnya untuk menjawab pertanyaannya Mas Heri tadi, desain kurikulum sehingga dapat diselesaikan bahwa desain kurikulum berorientasi pada teknologi, karena kita memang tidak bisa mengingkari memang abad 21 itu sudah masuk di era industri 4.0 dan akan menghadapi 5.0. Di situ mutlak teknologi itu, perkembangan teknologi itu sangat pesat. Bahkan kalian ini sudah terpikirkan jauh-jauh hari sejak Doraemon itu, serial Doraemon itu muncul di situ. Doraemon mesin abad 21 ya. Jadi itu kartun zaman kapan, dan kenyataannya memang abad 21 saat ini mungkin belum secanggih apa yang dipikirkan Doraemon, tapi memang pada prinsipnya itu secara tersirat memang perkembangan teknologi itu tidak bisa kita lepaskan di situ. Maka oleh karena itu kita tetap harus melek teknologi. Nah, yang jadi masalah dalam masyarakat, teknologi itu adalah setan, bukan teknologi itu adalah alat. Yang setannya yo karek wong-wong iku yang arep nganggo negatif yo iso luwih negatif, nek arep dienggo positif jauh bisa digunakan yang lebih positif. Yang jadi masalah itu tinggal kita mengarahkan teknologi itu seperti apa, mau dibuat negatif atau secara positif. Itu kita harus membuang paradigma itu, karena memang teknologi itu adalah alat. Oke, itu aja tambahan dari Pak Widi. Kurang satu ya tadi pertanyaannya Mbak Gisa, belum ya? Ayo silakan menjawab pertanyaannya Mbak Giza, kelompok 6. Mohon maaf Bapak, sebentar Pak, HP-nya nge-lag. Oke, tak bantu aja, enggak apa-apa di sini. Seperti yang kita ketahui, kalau kurikulum di Indonesia sering sekali
Masuk ya suaranya Pak Widi. Seperti yang kita ketahui, kalau kurikulum di Indonesia seringkali berganti satu model-model yang lain. Di setiap pengadaan kurikulum yang sudah dijalankan pasti menimbulkan pro dan kontra, serta berbagai aspek yang kurang sesuai. Yang saya ingin tanyakan, apakah ketidaksesuaian pada kurikulum yang sudah terlanjur dijalankan itu dapat dipengaruhi oleh desain awal kurikulumnya, dan bagaimana dapat demikian? Tanyakan, ketidaksesuaian pada kurikulum yang sudah terlanjur dijalankan itu dapat dipengaruhi oleh desain ya. Jadi memang kalau dari pertanyaan Mbak Gisa ya memang kenyataan yang ada di lapangan seperti itu. Mungkin Mbak Noviana silakan mau dijawab dulu. Baik Pak, sebelumnya kita ketahui dulu ya standarnya desain kurikulum itu. Nah, standar desain kurikulum itu ada 4 karakteristik dalam menyusun desain kurikulumnya. Nah, yang pertama itu kognitif, yang kedua kompetensi, yang ketiga humanistik, dan rekonstruksi sosial. Nah, apakah desain kurikulum yang berjalan saat ini itu sudah sesuai dengan desainnya? Nah, implementasi model dan desain kurikulum di Indonesia itu telah memenuhi standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi, lulusan, serta pendidik dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana. Ada lagi standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Nah, dari contoh sekolah yang dari sekolah-sekolah yang sudah menjalankan kurikulum itu memberikan model dan desain kurikulum itu pada tingkat satuan pendidikan dasar hingga menengah atas dalam perencanaan itu telah memenuhi syarat dengan sangat baik. Namun dalam pelaksanaannya itu tuh emang menyesuaikan dengan keadaan usaha dan respon peserta didik yang tidak dapat diprediksi dengan pasti. Nah, ketidakpastian inilah yang istilahnya itu nggak bisa diukur gitu loh Pak, sekolah ini dengan istilah sekolah itu. Nah, ada sekolah yang emang sudah sesuai dengan desain kurikulumnya, dan ada juga yang tidak sesuai karena ada beberapa faktor. Nah, faktornya itu bisa dari peserta didik dan usaha serta itu model pembelajaran yang diterapkan seperti itu. Oke, jadi betul memang kenyataannya betul. Sebenarnya standarnya kita sudah bagus, standar dari segala lini itu sudah bagus. Hanya yang jadi masalah adalah implementasi di lapangannya. Jadi memang antara sekolah satu dengan sekolah yang lain itu pasti berbeda di situ. Nah, itu yang mengakibatkan yang jadi masalah tinggal ketika pelaporan ke tingkat pusatnya itu kadang kan masing-masing lembaga pendidikan melaporkan tidak sesuai kehidupan kenyataannya seperti apa, yang itu yang menyebabkan nanti ketika mengembangkan kurikulum ke depannya itu akan menjadi lebih susah dan tidak sesuai kondisi real yang ada di lapangan, sehingga implementasi untuk kurikulum berikutnya itu kadang banyak guru itu yang mengeluh, loh kok orang sesuai dengan kenyataan, senang ini lah. Memang awalnya itu dia itu alangkah baiknya memang kita menjadi seorang guru dan seorang di lembaga pendidikan, ketika kita melaporkan ya udah laporkan apa adanya, kekurangannya apa, kelebihannya apa, masalahnya di apa, supaya bisa mengukur implementasinya itu seperti apa. Seperti apa, jadi bagaimana untuk menyelesaikan masalahnya itu seperti apa. Oleh karena itu sebagai pemangku kebijakan bisa menetapkan besok kurikulum selanjutnya harusnya yang perlu diubah seperti ini, sehingga muncullah atau ketemulah kurikulum yang ideal di Indonesia itu seperti apa. Itu menurut saya. Jadi dalam pertanyaan Mbak Gisa tadi itu dapat dipengaruhi oleh desain awal kurikulumnya atau dengan kurikulum yang sudah terlanjur itu dijalankan, itu dapat dipengaruhi oleh desain awal kurikulumnya. Iya, jadi pada situ sangat mempengaruhi dan sangat bisa saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kurikulum sebelumnya dan kurikulum yang akan didesain ke depannya. Seperti itu pertama dari Pak Widi.
Oke, karena waktunya juga sudah melebihi 10 menit, silakan kelompok 6 untuk menutup perkuliahan presentasi pada pagi hari ini. Demikianlah presentasi dari kelompok 6. Kami mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih juga teman-teman atas partisipasinya dan perhatiannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Widi apresiasi untuk kelompok 6, tetap semangat dan persiapkan untuk kelompok 7. Nanti setelah kelompok 7 soal UAS akan saya kirimkan dan waktu mengerjakan 1 minggu nanti dikirimkan via email. Ikuti aja aturan yang sudah ada di soal, nanti akan Pak Widi lampirkan di dalamnya, dikirim kemana, terus nanti bentuknya seperti apa, silakan nanti dipelajari, dikerjakan semaksimal mungkin. Tetap jaga kesehatan, minggu depannya lagi sudah waktunya UAS. Tetap jaga kesehatan supaya biar tidak tertinggal ketika UAS. Nanti akan kesulitan sendiri kalian susulan sana sini alhasil nanti malah sakit lagi seperti itu. Oke ya, itu aja dari Pak Widi. Kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf karena ini malah jadi molor 11 menit. Pak Widi akhiri perkuliahan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Tetap semangat ya, sama-sama.